Baiklah, inilah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Tegar Aksap Priyontoro, yang kedua ada Selvi Amelia, yang ketiga ada Tania Selvani, keempat ada Yesi Ramadanti, kelima ada Siti Masita, keenam ada Yosi Romilda, ketujuh ada Sarifatul Latifa, kedelapan Yunita Nur Hasana, dan yang ke-9 Zulfa Anisa Rahma. Itulah nama-nama kelompok dari kelompok 1. Kemampuan yang dievaluasi secara kognitif adalah kemampuan seseorang yang diukur melalui proses berpikir, pemahaman, dan penalaran. Sederhananya, ini adalah cara kita mengukur seberapa baik seseorang dalam menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah, memahami konsep, atau mengingat informasi. Adapun contoh dari kemampuan kognitif, yang pertama yaitu pemahaman, seperti konsep matematika, sejarah, ataupun ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penalaran, yaitu seperti memecahkan teka-teki, menganalisis data, atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Yang ketiga yaitu memori, yaitu seperti mengingat fakta, peristiwa, atau prosedur. Yang keempat yaitu perhatian, seperti fokus pada tugas tertentu dan mengabaikan semua gangguan. Yang kelima yaitu bahasa, memahami dan menggunakan bahasa yang secara efektif baik itu lisan maupun tulisan. Alasan mengapa kemampuan kognitif sangat penting, yang pertama adalah belajar, karena kemampuan kognitif yang baik memungkinkan seseorang untuk belajar dengan lebih efektif. Yang kedua adalah pekerjaan, karena banyak pekerjaan membutuhkan kemampuan yang kognitif yang tinggi, seperti menganalisis data, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Yang terakhir adalah kehidupan sehari-hari, karena kemampuan kognitif membantu kita dalam mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara mengevaluasi kemampuan kognitif. Yang pertama yaitu tes psikologi. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif, seperti IQ, memori, dan perhatian. Yang kedua yaitu tes akademik. Tugas sekolah atau ujian dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman dan penalaran siswa. Yang ketiga yaitu observasi. Guru atau orang tua dapat mengamati kemampuan kognitif anak melalui interaksi sehari-hari. Pentingnya faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Yang pertama, genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan kognitif seseorang. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang kaya stimulasi seperti pendidikan yang baik dan interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting untuk fungsi kognitif yang optimal. Kemampuan kognitif juga dapat membantu seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua itu pekerjaan. Perusahaan dapat memilih calon karyawan yang memiliki kemampuan kognitif yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga yaitu perawatan kesehatan.